Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Angga Hariguna Aipin dengan nomor NPM 198140004. Nah, melalui video ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas-tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5, dan saya akan menjelaskan tugas saya mulai dari modul 1 sampai dengan modul 9. Nah, sebetulnya pada mata kuliah ini kami diberikan dua pilihan untuk mendesain, yaitu Art School dan Gallery. Lalu yang kedua adalah Mini Resort. Kebetulan di sini saya memilihnya adalah Art School dan Gallery. Saya mengambil konsep pada Art School dan Gallery saya, yaitu konsepnya arsitektur metafora, karena saya adaptasi dari bentuk piano. Bentuk bangunan saya adalah saya adaptasi dari bentuk piano. Lalu tema yang saya ambil untuk konsep bangunan saya adalah tema arsitektur tropikal. Sekarang kita lanjut ke video presentasi saya ya. Wih. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1 saya terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Untuk site saya memilih di Jalan Yosudarso, Silalas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan nomor pos 20234. Rencana bangunan yang akan saya desain adalah Art School dan Gallery. Alasan saya memilih site ini karena site ini berada di lingkungan perkotaan dan berada di sekitar perkantoran. Jadi karena saat ini berada di daerah perkotaan atau di pusat kota, dapat mempermudah akses untuk ke lokasi bangunan. Nah, di lokasi bangunan site ini dekat dengan banyak toko dan mall, sehingga mempermudah akses para pelajar untuk membeli kebutuhan yang mendukung untuk proses mereka belajar. Dan saat ini memiliki view pemandangan yang bagus ketika dilihat dari atas. Dikarenakan saat ini juga berada di pinggir jalan besar dan berada di sudut jalan, jadi mempermudah untuk melihat perspektif pada bangunan ini. Nah, untuk batasan di sebelah utara terdapat Jalan Medan Putri dan The Place Restoran Emerald Garden. Lalu pada bagian barat ada lahan kosong. Sebelah selatan ada rumah warga, dan sebelah timur Jalan Yosudarso dan Kompleks Sarimas. Untuk identifikasi masalah, faktanya adalah site berada di lingkungan perkotaan dan perkantoran, berada di sudut jalan dengan kondisi site yang bersih, kontur site datar. Nah, jadi site ini memiliki kontur yang datar. Untuk isunya, lokasi site berada di pinggir jalan yang memiliki arus lalu lintas yang cukup tinggi, karena lingkungan di sekitar site ini adalah lingkungan perkantoran, sehingga ketika hari di luar weekend atau hari biasa, banyak orang yang pergi ke kantor, dan lokasi jalan pada depan site ini merupakan lintas yang cukup ramai untuk orang lalu lalang. Lalu udara di sekitar site ini cukup panas karena tidak terdapat pohon atau sedikit pohon. Untuk solusinya yang akan saya desain adalah menambahkan unsur vegetasi untuk mengurangi panas dan mengurangi tingkat kebisingan di daerah site yang akan dibangun bangunan. Nah, untuk unsur vegetasi ini saya akan mencoba untuk mempertahankan pohon-pohon yang berada di site, yang sudah berada di site, dan saya akan menambahkan pohon-pohon yang akan saya rancang. Lalu menyediakan fasilitas yang aman untuk para pelajar apabila pelajar menunggu angkutan umum. Nah, seperti ini dia penampakan dari daerah sekitar site. Ini sebelah utara, ini sebelah timur, ini sebelah selatan, dan ini sebelah baratnya. Lalu untuk kriteria site, sesuai peruntukan lahan untuk Art School dan Gallery, ya sesuai, mudah dijangkau, mudah, utilitas kota dan lingkungan, ya, view ada, cukup bagus, kebisingan karena sering lalu lalang, jadi memiliki kebisingan yang lumayan. Ukuran lahan sesuai dengan modul, ya sesuai, berkontur. Seperti yang saya katakan tadi, lokasi site ini memiliki site yang datar. Untuk studi banding di sini saya menggunakan studi banding dari bangunan Fosun Art Foundation Shanghai, atau gedung seni yang artisnya ini bisa bergerak sendiri. Terdapat di The Bern Finance Center di Cina.
sama seperti art school dan galeri, ini juga merupakan galeri pusat budaya. Arsiteknya yaitu Thomas Hardwick dan Norman Foster. Pada modul 2 ini ada data site. Nah, batasan-batasannya adalah sebelah utara Jalan Medan Putri dan Emerald Garden, sebelah timur Jalan Yosudarso dan Kompleks Sarimas, selatan ada rumah warga, sebelah barat lahan kosong. Lokasi site berada di Jalan Yosudarso, Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara dengan nomor pos 20234. Saya memiliki luas site sebesar 2000 meter persegi. KDB-nya maksimal 60% berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan tentang Zonasi Kota Medan tahun 2015 sampai 2035. GSB depan terdapat 5,5 meter, GSB samping kiri karena jalan sebelah kiri ini sekitar 4 meter. Jadi GSB samping kiri adalah 3 meter. Fungsi dari bangunan yang akan saya bangun atau saya rancang pada saat ini adalah art school dan galeri. Di sini saya akan mengambil 2 tema, yaitu seni musik dan seni tari. Untuk analisa existing tapak, seperti yang saya katakan tadi, batasannya sebelah utara Jalan Medan Putri dan Emerald Garden, sebelah timur Kompleks Sarimas, sebelah selatan rumah warga, sebelah barat lahan kosong. Nah, seperti ini dia penampakannya. Nah, jadi di sekitar site ini terdapat Kompleks Sarimas, SPBU, Merak Jingga, lalu Hotel Emerald, Kompleks Emerald Garden, ada gereja juga, lalu rumah warga, dan ada belakang site-nya lahan kosong. Untuk aksesibilitas dan sirkulasi, nah ini untuk akses masuk bisa dari sini. Lalu aksesnya dapat diakses dengan mobil, motor, angkutan umum dan bus, sepeda, dan dapat juga dengan jalan kaki. Responnya adalah untuk para pengguna angkutan umum membuat tempat tunggu seperti halte atau ojek online yang nyaman bagi pelajar yang naik dari kendaraan umum. Waktu tempuh dari pusat kota sampai ke site adalah 3 menit dari kantor pos Kesawan, dan untuk naik mobil dan untuk naik motor kurang lebih 3 menit dari kantor pos Kesawan juga. Untuk analisa view, ini untuk analisa view-nya sebelah utara Jalan Medan Putri dan SPBU, untuk sebelah selatan rumah warga dan kereta api, sebelah barat lahan kosong dan akses masuk Emerald Garden, sebelah timur Jalan Yosudarso dan Kompleks Sarimas. Lalu untuk analisa drainase dan topografi, untuk konturnya adalah datar, memiliki tanah yang subur, dapat kita lihat dari gambar ini. Lalu curah hujan yang bisa dibilang lumayan rendah, tidak berarti rendah terus dan tidak berarti juga gersang. Parit pada bagian utara atau samping kanan site seperti ini. Lalu drainase pada bagian timur atau depan site yang memiliki penutup sekaligus menjadi trotoar jalan. Ini sekalian jadi trotoar jalan. Pada lokasi ini terdapat parit yang memiliki arus air yang lancar, sehingga proses pembuangan air kotor juga baik dan dapat mengurangi dan tidak pernah terjadi banjir. Dan atas parit juga tertutup sehingga meminimalisir untuk orang membuang sampah ke dalam parit, dan lokasi site ini juga tidak pernah terjadi banjir. Responnya adalah tetap mempertahankan kontur yang datar, namun mungkin akan terjadi penambahan elevasi ketinggian lantai pada bangunan. Hal ini bertujuan agar desain tidak datar-datar saja, atau bangunan dan lahan tidak datar, jadi ada pembatas ruangnya lah. Dan karena memiliki tanah yang subur, maka nanti akan terjadi penambahan pepohonan yang bertujuan untuk mengurangi panas dari sinar matahari, terutama pada lahan kosong di belakang site, dan untuk mengurangi tingkat kebisingan dari arah depan site. Untuk analisa mataharinya seperti ini.
Responnya adalah menanam pepohonan untuk membantu memaksimalkan penghalauan sinar matahari berlebihan ke dalam site. Dan di sini saya akan menggunakan partisi untuk mengurangi sinar matahari yang berlebih agar tidak menyilaukan bagian dalam bangunan. Untuk analisa klimatologinya seperti ini, kurang lebih sama seperti analisa matahari. Saya akan menggunakan partisi yang lumayan banyak untuk mengurangi sinar matahari yang berlebih agar tidak menyilaukan bagian bangunan. Lalu saya akan menambahkan tumbuhan, lalu menggunakan banyak bukaan. Suhu paling tinggi pada saat ini adalah 33 derajat Celcius, sedangkan suhu paling rendah terdapat pada suhu 23 derajat Celcius. Untuk angin muson timur dari sebelah sini dan angin muson barat dari sebelah sini. Untuk matahari terbit terdapat pada bagian depan site. Lalu untuk analisa vegetasinya, terdapat pohon mahoni yang sudah terdapat di sekitaran site, lalu ada pohon person, lalu ada pohon nangka. Untuk pohon yang akan saya tambahkan adalah pohon cemara udang, pohon kamboja, dan pohon cemara. Responnya tetap mempertahankan pohon yang berada di sekitar site dan menanam pepohonan yang akan bertujuan untuk memperasri dan membantu menangani kebisingan debu sinar matahari yang berada di lokasi site. Untuk analisa kebisingan, pada bagian depan site ini memiliki tingkat kebisingan yang tinggi karena jalan ini merupakan jalan utama pada di daerah site ini. Lalu pada bagian kanan kiri dan pada bagian perumahan yang di depan site, kebisingan yang rendah karena area sini, area yang ada tanda panah hijau ini merupakan area yang cukup privat karena area ini merupakan daerah yang perumahan dan terdapat juga rumah ibadah pada bagian sebelah utaranya. Lalu untuk kebisingannya, alternatifnya adalah menanam pohon, menambahkan air mancur pada halaman depan. Responnya bertujuan untuk menghambat kebisingan dari luar sehingga tidak mengganggu proses belajar dan mengajar. Penggunaan air mancur di sini juga untuk bertujuan mengurangi kebisingan serta menambahkan kesan estetik atau bahkan menjadi ikon pada halaman depan bangunan, karena yang saya tahu masih sedikit bangunan sekolah yang memiliki air mancur pada depannya di Indonesia ini. Untuk analisa sarana dan prasarana, lokasi site ini dekat dengan JW Marriott, S Hardware, Daily Park, apartemen Podomoro City, kantor pos, stasiun kereta api Medan, lapangan Benteng, Medan Walk, rumah sakit Murni Teguh, area Dua Hotel, Mall Center Point Medan. Lokasi site untuk sarana dan prasarana ini cukup mendukung ya untuk mahasiswa atau siswa-siswi untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang menunjang untuk sekolah mereka. Untuk sosial budaya, masyarakat umumnya memiliki usaha dagang di area site ini karena daerah perkantoran wira swasta. Lalu di bagian depan site ini juga terdapat banyak orang yang berjualan. Lalu ada gereja juga. Lalu merupakan komplek daerah perumahan ke modul 3. Untuk analisa bangunan, luas lahan adalah 1950 meter persegi dan di sini saya mengambil untuk panjangnya 65 meter, untuk lebarnya 30 meter. GSB depan adalah setengah N tambah 1. Untuk GSB depannya setengah lokasi jalan depan itu adalah 9 meter ditambah 1 sama dengan 5,5 meter untuk GSB bagian depan. Lalu untuk GSB samping adalah untuk jalan di samping 4 meter, jadi untuk GSB samping sebesar 3 meter. Alternatif 1 seperti ini bangunannya. Bangunan tertata berbaris dengan selasar yang terdapat di belakang gedung serbaguna. Terdapat 2 buah akses masuk dan 1 buah akses keluar. Keunggulannya memiliki banyak akses masuk sehingga meminimalisir terjadinya macet. Penggunaan selasar membuat akses menyeberang antara gedung lebih tertata, lalu bawahnya selasar dapat dimanfaatkan sebagai pedestrian atau sebagai lahan parkir. Lalu untuk kekurangannya lebih menggunakan banyak massa sehingga dapat mengurangi lahan untuk taman. Lalu lebih sedikit lahan yang bisa dipakai dijadikan taman dikarenakan banyak pintu masuk dan pintu keluar. Lalu untuk alternatif 2-nya seperti ini. Bangunan tertata berbaris dengan selasar dan menyatu pada gedung serbaguna. Terdapat 1 buah akses masuk dan 1 buah akses keluar. Keunggulannya adalah lebih memiliki banyak lahan kosong yang bertujuan untuk pembuatan taman, mempermudah akses dari setiap gedung menuju gedung serbaguna. Kekurangannya hanya menggunakan 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar.
membuat lahan parkir lagi. Lalu gedung serbaguna terlalu sering terpakai dijadikan jalan penghubung dari gedung A ke gedung B. Orientasi gubahan bentuk dan gubahan bentuk untuk alternatif satunya. Yang warna coklat ini adalah selasar, neon ini adalah gedung seni tari dan musik. Lalu di sini sebelah kuning adalah gedung serbaguna, ungu, perpustakaan, dan studio. Pemilihan bentuk gedung serbaguna ini bertujuan agar bangunan terlihat lebih mewah karena bentuk bangunan seperti ini memberikan kesan yang lebih megah. Lalu penggunaan pemilihan bentuk bangunan gedung belajar seperti ini bertujuan agar mempermudah pelajar untuk menentukan gedung belajarnya, lalu menambah estetika agar tidak monoton. Bentuknya berawal dari bentuk persegi, lalu dicuil dan berikan kesan melengkung pada bagian depan bangunan, lalu pada bagian belakang mengalami pemotongan yang menyerong untuk menambah kesan estetika. Lalu untuk selasarnya berawal dari bentuk persegi menjadi bentuk persegi panjang dan digunakan untuk menghubungkan gedung seni musik dan seni tari. Gedung seni tari dan perpus berawal dari bentuk persegi menjadikan bentuk persegi panjang dan digunakan untuk menambah jumlah massa bangunan. Lalu pada bagian belakang bangunan terpotong serong. Pada bagian samping depan terjadi penambahan berbentuk silinder bertujuan untuk penggunaan lift. Lalu seperti ini juga untuk alternatif duanya berawal dari bentuk persegi, lalu menjadi persegi panjang untuk menambah jumlah massa bangunan. Lalu pada bagian depannya dan pada bagian belakangnya terjadi pemotongan serong, lalu mengalami penambahan pada bagian atasnya untuk penambahan massa. Untuk gedung serbagunanya berawal dari bentuk persegi mengalami pembagian bidang di dua bagian. Lalu pada bagian belakang terjadi pemotongan serong, lalu pada bagian yang dikurangin akan ditambah bentuk massanya lagi. Pada bagian sayapnya akan terjadi pemotongan yang bertujuan untuk menjadi selasar. Analisa bentuk. Pada bentuk dasar bangunan ini dapat dilihat dari tampak depan dan merupakan bujur sangkar. Lalu jika dilihat dari atas, saya juga memiliki pola dasar bujur sangkar, lalu adanya pengurangan bentuk dari bujur sangkar dan penambahan massa bangunan hingga menjadi seperti contoh ilustrasi pada gambar di samping. Nah, bujur sangkar merupakan sesuatu yang murni dan rasional. Bentuk ini merupakan bentuk yang statis dan netral serta tidak memiliki arah yang tertentu. Bentuk dari segi empat dapat dianggap sebagai variasi dari bentuk bujur sangkar yang berubah dengan penambahan tinggi atau lebarnya. Lalu untuk gambar satu, ilustrasi bangunan pada sudut pandang perspektif. Ini bentuk dari sudut fasad bangunan, lalu sudut pandang dari atas side. Analisa bentuk alternatif dua berawal dari bentuk bujur sangkar. Ini bentuk perspektif, ini dari atas dan ini dari fasadnya. Untuk analisa zoning, pada yang bagian hijau ini pada alternatif ini adalah area service, yang merah ini adalah private, di mana di sini adalah perkantoran seperti kantor guru, kantor kepala sekolah, lalu semi public untuk kelas, lalu public untuk balkon gedung serbaguna. Untuk alternatif duanya merupakan alternatif duanya yang sama. Yang hijau adalah service, private, merah, semi public, neon, lalu pada warna birunya public. Untuk analisa utilitas, aliran air kotor terdapat pada bagian depan, karena pada bagian depan samping ini terdapat ada parit atau drainase. Untuk aliran bersih dari depan dan dari belakang juga ada dari PDAM. Lalu terdapat juga di sini saya akan mencoba untuk mendesain ada aliran air untuk pemadam kebakaran. Lalu untuk penerangan, pada bagian pinggir jalan terdapat lampu yang untuk memanfaatkan untuk mengurangi jumlah arus listrik atau tagihan listrik, tapi juga memanfaatkan lampu pada site yang dibuat secara sendiri. Sekarang kita lanjut ke modul 4 untuk zoning. Publik, tempat semua orang yang boleh masuk, yang berwarna biru tua yang pada bagian bawah sini. Lalu private yang bagian atas, tidak semua orang boleh masuk, tidak semua
hanya orang tertentu saja yang boleh masuk. Lalu semi publik yang warna biru ini tidak semua orang boleh masuk. Lalu yang hijau ini adalah service, tempat yang berfungsi untuk melayani fungsi bangunan utama. Konsep ruang luar. Pada bagian depan sini selasar penghubung antara ruang sekolah dengan gedung serbaguna bisa dijadikan akses langsung dari dalam gedung belajar. Terdapat pada bagian taman sini terdapat tempat duduk di bagian taman sekolah. Lalu ada di sini saya akan mengusahakan tempatnya ini cukup untuk terdapat lapangan basket dan lapangan voli. Lalu terdapat perpohonan yang memperasri dan memperindah serta sebagai tempat peneduh bagi yang ingin belajar di sekitar taman sekolah. Lalu terdapat taman juga lengkap dengan air mancur untuk memperestetik bangunan dan menghalau kebisingan dari luar. Konsep bentukan. Kubus berkesan formal, kaku, dinamis, orientasi, lalu terjadi penambahan, lalu ada degresif, lalu terakhir ada penambahan bentuk dari atas bangunan untuk penambahan massa. Lalu untuk gedung serbagunanya berawal dari kubus, lalu degresif mengalami pembagian dua bidang, lalu mengalami pengurangan, lalu menambah hingga terjadi seperti ini. Nah, konsep gedung belajar seperti Fosun Foundation yang tadi sebagai literasi saya seperti ini, memiliki banyak partisi-partisi dari bambu. Lalu dan konsep gedung serbagunanya kurang lebih seperti ini, seperti pada Yoyogi National Gymnasium. Konsep sirkulasi dalam tapak. Sirkulasi tapak dibedakan menjadi 3, yaitu sirkulasi untuk pejalan kaki atau pedestrian, lalu sirkulasi kendaraan, lalu sirkulasi untuk mobil barang, sirkulasi kendaraan dari depan side, lalu terdapat juga pedestrian pada depan side, lalu untuk sirkulasi mobil barang masuk dari depan juga. Nah, kurang lebih seperti ini untuk konsep view gedung. Ini untuk fasad depan, ini dari samping, ini dari atas gedung seni musik melihat ke taman. Lalu bagian belakang terdapat halte. Lalu untuk klimatologi, bangunan ini memiliki banyak bukaan yang untuk memaksimalkan masuknya angin. Hal ini dikarenakan bangunannya berada pada bagian angin berhembus. Selain kita menggunakan AC untuk pendinginan alami, kita juga di sini menggunakan angin yang datang, arah angin. Lalu matahari siang akan berada di atas tepat bangunan, memiliki sinar UV yang tinggi pada jam 12 siang. Lalu seluruh bangunan lantai 2 dan seterusnya memiliki banyak bukaan untuk memanfaatkan angin untuk sirkulasi udara secara alami. Lalu pada bagian depan berada di bagian timur, sehingga bagian depan bangunan terkena sinar matahari. Jadi di sini juga terdapat, kita menggunakan partisi-partisi. Untuk konsep hujan, nah pada bagian depan side ini terdapat ada paret, lalu pada bagian samping juga ada paret. Untuk vegetasi dan kebisingan, di sini saya akan menambahkan pohon cemara udang, pohon Lequenio di pinggir lantai 2, mempertahankan pohon mahon yang sudah berada di pinggir jalan ini, lalu meletakkan pohon Kamboja dan pohon cemara diletakkan di taman. Kebisingannya itu berasal dari jalan utama yang terdapat di depan side. Untuk alternatifnya adalah menambahkan pepohonan dan menambahkan partisi-partisi untuk menghalau panas kalian juga. Untuk topografinya, kondisi topografi pada tapak ini merupakan lokasi yang dikelilingi oleh pemukiman warga, dan pada sisi barat merupakan lahan kosong. Pada lokasi tapak terdapat banyak pohon di pinggir jalan. Pada bagian taman akan menggunakan beberapa macam pohon seperti cemara, Kamboja, dan akan menggunakan rumput gajah mini yang bertujuan untuk membantu penyerapan air, memperindah serta memperasri kawasan art school dan galeri yang akan didesain ini. Memiliki kontur tanah yang datar. Untuk responnya, pengoptimalan akan dilakukan pada lahan agar menjadi kawasan yang hijau,
ramah lingkungan dan estetik. Untuk sirkulasinya bisa diakses melalui pejalan kaki, lalu bisa melalui mobil dan motor. Lalu terdapat jalannya cukup luas, jadi dapat dilalui oleh bus atau angkot. Dan di depan saat ini terdapat juga halte untuk menunggu angkot. Jadi kita akan tetap mempertahankan kenyamanan untuk mahasiswa atau siswa-siswi serta guru-guru yang naik kendaraan umum. Lalu truk sampah juga masuk ke dalam bangunan. Sampah, kendaraan umum, kendaraan pribadi, ambulan dan pemadam kebakaran juga dapat bisa melalui akses pada site ini. Untuk aksesibilitas pada bangunan ini saya akan menggunakan rem, lalu tangga, lalu ada lift juga. Sekian untuk modul 4 ini. Kita lanjut ke modul 5. Untuk program ruangnya sekolah seni, untuk pelakunya adalah kepala sekolah. Aktivitasnya bekerja, menerima tamu, rapat, makan dan minum, beribadah, buang air. Kebutuhan ruangnya adalah ruang kepala sekolah, ruang meeting, istirahat, ruang ibadah, toilet. Sifat ruang untuk ruang kepala sekolah ini adalah private, meeting semi-private, istirahat semi-public, ruang ibadah dan toilet ini service. Lalu ada guru yang bekerja pada jam 8 sampai jam 2, bekerja, menerima tamu, rapat, makan dan minum, beribadah, buang air. Untuk bekerja, ruang guru dan kelas, menerima tamu ruang guru, rapat ruang meeting, makan dan minum, ruang istirahat, beribadah, ruang ibadah, buang air, toilet. Untuk ruang guru dan kelas ini semi-public, ruang meeting private, ruang istirahat semi-public, ruang ibadah dan toilet adalah service. Untuk sekretaris ini jam 8 sampai jam 2 aktivitasnya. Rapat di ruang meeting, dan ruang meeting itu bersifat private. Membuat surat, bekerja, makan dan minum, menyimpan arsip, membuat laporan di ruang tata usaha, dan ruang tata usaha itu publik. Lalu buang air, toilet, service. Staff jam 8 sampai jam 2 juga rapat, bekerja, menyimpan arsip, membuat laporan, buang air, makan dan minum, beribadah. Lalu kebutuhan ruangnya adalah ruang meeting semi private, ruang TU semi publik, toilet, ruang istirahat, ruang ibadah adalah service. Untuk bendaharanya dari jam 8 sampai jam 2, bekerja, menerima tamu, makan dan minum, menyimpan data, membuat laporan keuangan, rapat, buang air. Ruangan yang diperlukan adalah ruangan tata usaha yang bersifat private, dan ruang meeting bersifat private, toilet, service. Untuk administrasinya jam 8 sampai jam 2 juga, bekerja, menerima tamu, makan dan minum, menyimpan data, membuat laporan keuangan. Untuk ruangan yang diperlukan adalah ruang tata usaha yang memiliki sifat private, dan untuk menerima tamu, makan dan minum, menyimpan data dan laporan keuangan adalah public. Lalu ada ruang rapat, kebutuhannya ruang meeting itu private, ruang buang air, toilet itu service. Untuk siswa dan murid, aktivitasnya adalah belajar teori, belajar praktik, beribadah, istirahat, ganti pakaian, buang air. Kebutuhannya adalah ruang kelas, studio, ruang ibadah, kantin, toilet. Untuk ruang kelasnya ini adalah private, service, public, dan service. Untuk staf kebersihan, aktivitasnya adalah bekerja, berganti pakaian, makan dan minum. Kebutuhan ruangannya adalah ruang cleaning service, dan itu private. Beribadah, buang air itu di ruang ibadah dan toilet, itu bersifat service. Untuk staf keamanannya bekerja, berganti pakaian, makan dan minum, beribadah, ruang buang air. Untuk kebutuhan ruangnya adalah ruang satpam, terdapat di pintu masuk, itu bersifat private, tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Untuk masuk ke dalam pos satpamnya, karena itu bersifat private, karena terdapat CCTV. Lalu ada ruang ibadah untuk beribadah, dan buang air, toilet itu untuk servis. Lalu untuk kafetaria, UKS dan koperasi. Kafetaria itu adalah kantin, bukanya dari jam 8 sampai jam 1. Untuk aktivitasnya, orang kantin ini bekerja, istirahat, berganti pakaian, buang air, beribadah. Untuk kebutuhan ruangannya adalah ruang dapur, ruang istirahat, toilet, ruang ibadah.
Dapur ini private, tidak semua orang tidak boleh masuk orang kecuali orang dari dapur itu sendiri. Untuk orang pelayan dan kasirnya bekerja, beristirahat, berganti pakaian, buang air, beribadah. Untuk kebutuhan ruangnya, ruang makan pengunjung, ruang istirahat, toilet, ruang ibadah. Lalu UKS, bekerja dan istirahat di ruang UKS itu publik, berganti pakaian dan buang air itu di toilet itu servis, beribadah di ruang ibadah itu servis. Koperasi jam 8 sampai jam 1 juga. Aktivitasnya adalah bekerja, istirahat di ruang koperasi itu publik, beribadah, berganti pakaian, buang air itu di ruang ibadah dan toilet itu servis. Dan pembeli, berobat, melihat barang, membeli barang, buang air, cuci tangan itu untuk berobat di UKS, melihat barang di koperasi dan kantin, membeli barang di kasir, buang air di toilet, cuci tangan di tempat cuci tangan. Untuk perpustakaan, staf perpustakaan ini bukanya dari jam 8 sampai jam 2 aktivitasnya adalah bekerja, menyimpan arsip, mendata buku di ruang resepsionis itu publik, istirahat dan ibadah itu di ruang istirahat semi publik, lalu buang air di toilet itu servis. Pengunjung itu boleh datang dari jam 8 sampai jam 2. Untuk galeri seninya, untuk gedung serbagunanya itu dari jam 8 sampai jam 4 bisa dipakainya. Lalu untuk aktivitas pemakaian ruang, kegiatan murid di sekolah hanya datang ke sekolah, masuk kelas, belajar, istirahat, ekskul, buang air, bermain dan bersantai, beribadah, dan studio. Kegiatan guru yang datang ke sekolah adalah rapat, masuk kelas, mengajar, istirahat, memberikan mentor praktikum, buang air, beribadah. Kegiatan para staf administrasi dan TU datang ke sekolah, rapat, menerima murid masuk dan membayar uang sekolah, mendata dan menyimpan arsip dari siswa dan siswi. Kegiatan para staf kebersihan dan keamanan datang ke sekolah, apel pagi, bersiap di pos masing-masing, membersihkan dan menjaga sekolah, lalu apel sebelum pulang. Kegiatan pengunjung untuk melihat pameran kesenian karena terdapat galeri, acara kesenian, bazar, workshop, mendaftarkan siswa dan siswinya atau anak-anaknya, menonton pertandingan, berjalan-jalan di sekitar gedung dan taman, lalu buang air dan bersantai. Lalu untuk fasilitas fasilitasnya adalah lobi. Fasilitas utama untuk penerima adalah lobi, ruang informasi, ruang tunggu, toilet bersih, tangga darurat, tangga umum, lift, rem disabilitas, eskalator disabilitas, security, lapangan olahraga, studio. Untuk pemakai gedung, ruang kelas, studio, tari dan musik, aula pertunjukan, perpustakaan, belajar dan bersantai, toilet, kantin, tempat ibadah, lalu ruang galeri. Untuk fasilitas pendukungnya adalah ruang meeting, ruang tunggu, ruang direktur dan wakil direktur, ruang kepala sekolah, ruang TU, administrasi, toilet, lalu ruang pelayanan teknisnya ada ruang cleaning service, ruang staf keamanan, ruang CCTV, ruang sip kelistrikan, air bersih, lalu air kotor. Untuk sampah juga ada pada bagian depan bangunan, lalu terdapat gudang. Untuk pelaku bangunan, standar usia pengelola bangunan ini adalah 25-50 tahun, itu seperti direktur, wakil direktur, kepala sekolah, staf guru dan pegawai, sekretaris, bendahara, administrasi, marketing, petugas keamanan, cleaning service, penjaga dan penjual kantin, penjaga perpustakaan. Lalu untuk pemakai bangunan ini seperti siswa dan siswi adalah 13-19 tahun, jadi kemungkinan SMP sampai SMA atau SMA saja. Lalu pengunjung, anak-anak mulai dari 6-12 tahun perkiraannya, remaja 12-18 tahun, dewasa 19 tahun ke atas, pelajar, komunitas atau dari sekolah seni lain, lalu pihak-pihak dari media. Untuk besaran ruangnya, ruang kelas kebutuhan luas rencana ditambah sirkulasi 226,8 meter. Lalu untuk studio narinya 91,18 meter. Untuk studio musiknya kebutuhan luas rencana plus sirkulasi adalah 44 meter. Head komputer 125,4 meter. Untuk musolanya 19,2 meter. Lalu ruang capsek dan ruang capsek 33,6 meter. Ruang gurunya kebutuhan luas rencana plus sirkulasinya adalah 106,8 meter. Untuk ruang tata usahanya 20,4 meter. Untuk ruang konseling 23,1 meter. Untuk ruang rapat 53 meter.
ruang UKS 25,3 meter, perpustakaan 92,5 meter, galeri 114 meter, lalu aula 294 meter. Untuk kantinnya 149 meter, koperasi 44 meter. Ruang genset dan listrik 10,45 meter. Lalu untuk gudangnya 9,6 meter. Untuk pos satpamnya 8,4 meter, toiletnya 30 meter. Nah, seperti ini untuk nama ruang, total ruang dan keterangannya. Untuk total luas bangunan dari hasil ruang kelas sampai dengan toilet tadi adalah 1549,81. Di sini masih banyak sisa karena total site-nya tadi adalah 1950. Untuk layoutnya, ini adalah ruang seni musik, ini ruang tari, ini studio tarinya, ini studio musik. Lalu ini adalah seperti ini lab komputernya, lalu musola. Seperti ini lah bentuk denahnya, karena di modul 6 ini sudah masuk ke denah. Depan ini adalah Jalan Yosudarso, saat ini menghadap ke bagian timur. Lalu di samping side ini di sebelah utara terdapat Jalan Medan Putri.
Untuk lokasi, untuk besar site saya mau ngambil besaran 65 dikali 30 meter. Ini untuk denah ground plan-nya. Lalu ini untuk denah lantai satunya. Sini bangunannya adalah 20 kali 18 untuk gedung seni tari studio, lalu untuk 20 kali 18 juga untuk gedung seni tari dan perpustakaan. Lalu 18 dikali 20 juga untuk gedung serbaguna dan galeri. Nah, ini untuk lantai 2-nya, keseluruhan gedung. Di sini untuk elevasi lantainya, di sini gedung seni kelas tari ini yang terdapat di sebelah kanan kita ini memiliki 4 lantai. Lalu untuk gedung seni tari ini terdapat 3 lantai. Lalu untuk bagian gedung serbaguna dan galeri ini terdapat 1 lantai saja. Jadi gambarnya saya buat seperti ini untuk lantai 2, untuk lantai keseluruhan lantai 2-nya. Seperti ini tangga naik dari sini. Di sini ada lift, sama di sini juga ada lift. Seperti ini. Sini adalah tamannya untuk lantai satunya. Lalu di lantai 2-nya di sini dibuat void. Nah, ini untuk lantai 3-nya. Di lantai 3-nya juga sama. Tangga, toilet. Di sini juga ada liftnya juga, lalu void. Lalu untuk gedung seni tarinya liftnya di sini, lalu tangga, lalu ada void juga. Nah, untuk lantai 4-nya ini pada gedung yang seni tari dan perpustakaan ini hanya memiliki 1 toilet, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu ruang rapat ini pada sedikit bagiannya terdapat di bawah toilet. Liftnya tetap sama arahnya, tangganya juga sama. Lalu pada lantai 4 ini hanya terdapat 2 ruangan, yaitu ruang rapat, perpustakaan, lalu kantin. Terdapat 3 ruangan. Lalu untuk ruangan untuk gedung serbaguna dan galeri ini hanya terdapat 1 lantai, jadi saya buat seperti ini. Dan gedung seni musik dan studio ini terdapat 3 lantai saja, jadi seperti ini. Ini untuk masing-masing gedungnya, untuk masing-masing gedung dan potongannya. Lalu di sini saya juga menggunakan kolom struktur sebesar 15 kali 50 dan jaraknya bentangannya adalah 6 untuk ke samping, untuk di depan 6 untuk di depan, lalu pada bagian samping adalah 4 meter. Seperti ini. Saya menggunakan rem dengan kemiringan 7%. Lalu terdapat tanaman ini di dalam sekolah. Atasnya void. Di sini tangga ukurannya 2 meter. Lalu terdapat lift 3 meter. Toilet, lift berada di tengah-tengah toilet. Sama seperti lantai 2. Lalu inilah adalah lantai 3-nya yang sudah saya jelaskan tadi. Ruang rapat ini sebagian kecil ada di bawah, terdapat di bawahnya atau di atasnya toilet. Nah, ini untuk gedung seni musik dan studio. Tangga terdapat di sebelah sini. Di samping tangga terdapat lift. Lalu penggunaan rem juga sama, 7%. Untuk kenaikannya ada tangga pertama ada 0,18. Lalu untuk selanjutnya ada 0,32. Ini untuk lantai 2-nya. Tangga tetap sama jalurnya, lalu lift juga berada di samping tangga. Lalu ini untuk lantai 3-nya. Tangga berada di
tetap jalur yang sama. Lalu terdapat lift di samping tangga. Untuk balkon ada di sini. Jadi untuk akses ke balkon melalui pintu kaca, pintu geser. Dan di lantai 4 ini terdapat studio gabungan. Jadi bisa kolaborasi antara seni tari untuk mengiringi musik, seni musik untuk mengiringi musik, lalu untuk seni tari untuk menarinya. Nah, ini untuk gedung serbaguna dan galerinya, berbentuk seperti tengkorak manusia jika dilihat dari atas. Penggunaan remnya adalah 12,5%. Lalu elevasi lantainya, tangga pertama adalah 0,18, lalu naik ke teras 0,32. Lalu elevasi lantai di galeri dan gedung serbaguna adalah 0,13. Di belakang juga terdapat teras. Lalu toilet hanya terdapat di gedung galeri. Nah, kita sudah selesai di modul 6, kita akan lanjut ke modul 7. Nah, lalu kita sekarang ke bagian tampak. Nah, ini adalah tampak atapnya. Seperti yang saya katakan tadi, atapnya hanya separuh saja, bertujuan untuk masuknya cahaya matahari dari luar menuju ke dalam menuju ke dalam desain bangunan, karena tujuannya adalah untuk pencahayaan alami yang masuk ke dalam gedung dan untuk bagian taman yang terdapat di dalam bangunan ini. Lalu menggunakan atap bitumen dengan kemiringan 30 derajat. Terdapat juga partisi kayu. Lalu terdapat juga pada bangunan gedung serbaguna ini menggunakan atap yaitu dak beton. Pada bagian dua gedung lainnya juga menggunakan dak beton, tapi tidak seluruhnya. Nah, ini penampakan pada bagian belakangnya. Nah, alasannya menggunakan partisi-partisi seperti ini yang menggunakan partisi yang tingginya tidak rata atau dapat kita lihat seperti gelombang. Ini merupakan implementasi dari partitur tangga nada. Lalu seperti partisi ini menggambarkan keindahan dari tarian-tarian. Lalu kenapa saya sebut tadi arsitektur metafora? Karena bentukan atapnya dan bentukan partisi kayu ini hampir menyerupai bentuk dari piano. Ini terdapat pada bagian samping kanan. Ini gedung tarinya, samping kanan gedung tari. Lalu samping kanan gedung serbaguna. Lalu samping kanan gedung seni musik. Lalu ini samping kiri gedung tari. Ini samping kiri gedung serbaguna. Lalu ini samping gedung sebelah kiri. Selain dari yang bentuk piano itu, juga di sini saya mengambil bentukan dari gedung serbaguna ini seperti bentuk tengkorak, karena adaptasinya adalah seni itu sudah melekat di bagian dalam tubuh manusia. Oke, kita lanjut ke modul 8. Nah, seperti ini potongannya. Karena tadi di denah memotong di bagian ini, jadi potongannya yaitu potongan AA terdapat seperti ini. Potongan AA. Seperti ini dia potongan side-nya. Menggunakan atap bitumen, untuk mur atapnya 4 mm, menggunakan partisi bambu, menggunakan kuda-kuda bajaringan, kaki kuda-kuda bajaringan per 12, ada balok tarik dan ring balik 20/20, lalu menggunakan lantai semen mortar. Untuk bagian gedung serbagunanya ada dak beton menggunakan batu alam gradient, menggunakan batu bata merah. Lalu untuk yang sebelah gedung, untuk yang gedung seni tarinya menggunakan atap bitumen juga, mur 4 mm kurang lebih, kuda-kuda bajaringan 4/12, kaki kuda-kuda bajaringan 4/12, terdapat juga balok tari atau ring balik 20/20 menggunakan
elevasi kemiringan 30 derajat untuk atapnya. Nah, ini untuk potongan dari potongan BB dari gedung seni tari ini. Ini untuk bagian gedung serbagunanya dan galeri, dan ini untuk gedung seni musik. Nah, pada bagian taman yang di dalam ini saya menggunakan pohon kecil cendana dan terdapat beberapa bunga-bunga dan rumput-rumput. Rem terdapat 7% dan 12,5%. Untuk bagian lantai menggunakan lantai mortar. Ini untuk potongan BB ke gedung tarinya, ini yang satu. Lalu untuk gedung seni musik, nah ini untuk modul 9 rencana pondasi dan slope. Nah, rencana pondasi saya itu untuk kolom strukturnya adalah 15 dikali 50. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia itu tidak nampak di untuk kolom strukturnya tidak nampak di bagian luar dan tidak nampak juga di bagian dalam. Jadi dia pas sama dinding untuk kolom struktur saya. Nah, seperti ini untuk rencana fondasi dan slope-nya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, gedung seni tari dan seni musik ini ketika dilihat dari fasadnya terlihat seperti piano. Lalu untuk gedung serbagunanya terlihat seperti kepala tengkorak. Hal ini yang menjadikan tema arsitektur metafora, dan di sini saya mengambil untuk konsepnya adalah arsitektur tropikal. Ini untuk rencana elektrikal gedung belajar lantai satunya terdapat 4 lampu. Untuk keterangannya di sini terdapat lampu fitting terdapat di sini. Lalu ada saklar ganda, saklar tunggal, terdapat AC untuk setiap ruangannya seperti ini. Sama juga seperti lantai 1 untuk lantai 2 nya gedung belajar 1. Ini untuk lantai 3 gedung belajar 1. Untuk di bagian selasarnya juga terdapat lampu seperti ini. Lalu kita masuk ke gedung seni musik lantai 1-nya. Untuk bagian elektrikalnya terdapat lampu fitting, lampu downlight juga, lalu terdapat AC setiap ruangannya, lalu terdapat saklar tunggal dan saklar ganda. Sama seperti yang tadi untuk lantai 2 nya, lalu seperti ini juga untuk lantai 3 nya. Jadi untuk elektrikal ini kabel-kabel berada di atas plafon. Nah, ini untuk gedung serbagunanya memiliki banyak lampu downlight dan lampu fitting, dan juga kedua ruangannya yaitu gedung galeri pameran dan gedung serbagunanya menggunakan AC. Tetapi juga terdapat banyak bukaan untuk masing-masing gedungnya ya. Jadi tidak kita juga memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat di alami. Lalu untuk rencana plumbing lantai 1. Rencana plumbingnya saya buat di keseluruhan gedung. Jadi ini yang biru ini adalah air kotor dari toilet ke septic tank. Lalu yang garis coklat ini merupakan air bersih, aliran air bersih. Seperti ini. Lalu di sini adalah untuk PDAM-nya seperti ini. Lalu ini untuk lantai 2-nya, sama arahnya seperti yang lantai 1 tadi. Yang membedakan adalah pada lantai 2
Sini tidak digambar pada gedung serbaguna karena gedung serbaguna dan galeri ini terdapat satu lantai saja. Dan pada lantai 3 ini, hanya dibuat rencana plumbing pada gedung seni tari, karena pada gedung seni musik juga sudah tidak terdapat lagi toilet atau tempat cuci tangan. Seperti ini dia, teman-teman. Lalu ini kita beralih ke rencana atap. Nah, untuk atapnya pada gedung serbaguna dan galeri ini rencananya adalah atap beton. Lalu untuk gedung seni musik dan seni tari ini menggunakan rencana baja ringan untuk rangkanya, dan di sini juga terdapat tempias. Lalu ini adalah rencana plafon untuk lantai 1. Jadi seperti yang saya katakan tadi, elektrikal itu terdapat di atas plafon. Jadi kabel-kabel itu tidak nampak. Nah, ini untuk yang lantai 2-nya. Seperti ini. Ini yang hijau ini garis plafon. Ini lantai 3. Nah, ini adalah garis plafon. Dan lalu ini adalah garis plafon untuk lantai 4. Nah, kita masuk ke modul 7. Nah, seperti ini ground plan-nya. Lalu seperti inilah side plan-nya. Ini memiliki atap yang cuma separuh saja. Di sini atapnya saya menggunakan atap bitumen. Lalu terdapat juga atap beton, dak beton. Lalu terdapat penggunaan tempias. Nah, seperti inilah dia.
Nah, sekian hasil dari video presentasi saya. Saya di sini berharap para dosen saya dan para teman-teman saya menonton video ini senang melihat video saya ini. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya, pacar saya, dan teman saya yang mendukung saya hingga sampai ke tahap yang seperti ini. Tak lupa juga di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua dosen hebat saya yang membimbing saya di mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 5 ini, yaitu Ibu Sari Desi MI Simbolon STMT dan Ibu Dr. Insinyur Ina Tresna Budiani MT. Bu, makasih banyak ya Bu telah membimbing saya sampai ke tahap seperti ini. Sekian hasil dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.